Mohon ampunkan air mata lukaku, hapuskan doa hari-hariku, kabulkan Maulana, Maulana ya Sabidu ana birahmatika ya Rabbi la tafroja. Mohon izin untuk membuka kegiatan kita hari ini dengan sebuah pantun. Monggo nanti dijawab cakep ya Bapak-bapak. Siap. Buka Al-Quran diawali surat Al-Fatihah. Cakep. Dibaca sampai larut malam. Cakep. Hai sahabat Tadarus Kids yang solih dan solihah, Cakep. izinkan kami berdua mengucapkan salam. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tanṭaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Halo, selamat siang sahabat Tadarus Kids semua. Alhamdulillah nih, kita kembali di kegiatan kita yaitu Tadarus Kids Ramadan 1447 Hijriah. Perkenalkan, nama saya Nur Latifatul Jannah Dan saya Rofi'i. Kami akan menemani kalian di acara Talk Show Opening Tadarus Kids Ramadan 2026 oleh KKG PAI Kecamatan Banyuwangi. Seperti yang kita ketahui bahwa Ramadan ini identik dengan bulannya Al-Quran. Karena Masya Allah, Ramadan ini menjadi bulan di mana turunnya Al-Quran itu sendiri. Masih ingat nggak Bapak-Bapak di mana turunnya Al-Quran pertama kali? Di Dua Hiro, Masya Allah. Nah, selain itu, kegiatan Tadarus Kids Ramadan ini tujuannya adalah untuk mengagungkan Al-Quran itu sendiri, di mana program ini mengajak seluruh siswa-siswi SD Kecamatan Banyuwangi untuk membaca Al-Quran dan terlibat penuh dalam program ini selama 19 hari nanti. Masya Allah. talk show kali ini kami merasa sangat terhormat sekali karena saat ini kita telah kedatangan para tokoh-tokoh hebat yang berperan dalam dunia pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Kita akan berbincang dengan 5 narasumber spesial yang akan berbagi wawasan dan pengalaman mereka dalam mendukung Tadarus Kids Ramadan 2026. Masya Allah. Untuk itu Pak Rofi, mari kita sapa dulu narasumber kita. Saya senyum dulu ya, senyum dulu dong Bapak. Biarkan siang ini tetap siang ceria ya, pagi ceria, tapi siang ceria juga. Silahkan Pak Rofi. Yang pertama ada Ustaz Ahmad Ridwan MPD selaku Ketua KK di PAI Kecamatan Banyuwangi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, Masya Allah. Selanjutnya Ustaz. Selanjutnya ada Bapak pengawas kita, Bapak pengawas PAI Kecamatan Banyuwangi. Beliau adalah
Bapak Muhammad Abdul Wahid SAG MPDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat Ya. selalu. Yang ketiga ada Ustadz Andi Eko Pramono. Ya kami panggil Ustadz karena di atasnya kepala sekolah. Gitu. Ustadz Andi Eko Pramono SPD selaku Ketua K3S Kecamatan Banyuwangi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Baik. Alhamdulillah. Selanjutnya, sudah ada yang tahu kira-kira siapa duluan? Iya. Bapak tercinta ini ya di Kecamatan Banyuwangi. Beliau adalah Bapak Koordinator kita, Bapak Koordinator di Kecamatan Banyuwangi, tentu saja dengan Bapak Jalato SPD. Assalamualaikum Bapak. Sehat selalu ya Pak? Alhamdulillah. Selanjutnya ada Bapak atau Ustadz Dr. Ade Sutikno MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah seperti baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tentu saja kita mengucapkan terima kasih Bapak-Bapak semua telah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Semoga setiap putaran roda, gitu. Setiap putaran rodanya bukan lagi langkah kaki sekarang, gitu. Kalau Pak Korul langkah kaki aja nih. Semoga setiap langkah kaki kita, putaran roda kita dari rumah hingga ke sini Allah catat sebagai pahala kebaikan. Amin. Marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semua, kegiatan talk show kita ini namanya talk show. Berarti kita mau berbincang-bincang santai saja, okay? Ya. Dengan bapak-bapak hebat kita. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat berperan nih dalam dunia pendidikan, terutama di Kabupaten Banyuwangi, khususnya di kecamatan kita, Kecamatan Banyuwangi. Yang pertama, mohon izin nih kepada Ustadz Ridwan MPD selaku Ketua KKG Kecamatan Banyuwangi. Ustadz, alhamdulillah Tadarus Kids ini kan sudah berjalan 7 tahun, Ge. 7 tahun sudah berjalan, Masya Allah. Apa sih perbedaan kegiatan Tadarus Kids tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah ada inovasi-inovasi terbaru? Monggo. Oke, terima kasih atas waktunya dari panjenengan Ustazah Latifah yang saya hormati Pak Kabid selaku pemerhati pendidikan juga pendukung pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Yang saya hormati Pak Janoto, Pak Korwil kami yang selalu memantau memberikan support kepada guru agama di kecamatan, Pak Pengawas juga, Pak Ngapunten. Terima kasih banyak panjenengan semuanya. Dan Ustadz Andi ini, Pak Andi Eko Pramono juga begitu memberikan dukungan, kemudian masukan-masukan dan semuanya teman-teman guru agama se-Kecamatan Banyuwangi. Alhamdulillah kami di sini diberi tanggung jawab untuk memberikan motivasi kemudian inovasi-inovasi kepada anak-anak SD se-Kecamatan Banyuwangi. Kurang lebih ada 8.000 anak kalau di kecamatan Pak Nggih, Ngapunten itu. Dan program kami ini sudah berjalan kurang lebih 7 tahun. Yang tentunya tahun kapan ini sudah berjalan juga di podcast Indutek ini ya tentunya sama di acara yang sama yaitu Tadarus Kids Ramadan. Di tahun ini ada perbedaan. Perbedaannya kita tidak hanya memberikan wadah potensi anak-anak di bidang Al-Quran, tapi anak-anak diberi kesempatan yang lain. Atau kalau ada yang punya potensi di bidang dai cilik, anak-anak bisa ditampilkan, dilihat oleh teman-temannya se-Kecamatan Banyuwangi. Anak-anak yang mungkin punya potensi di bidang tilawah juga begitu. Semuanya, sehingga wadah-wadah kita ini memberikan keluasan kepada anak-anak yang dibakati oleh mereka. Karena ada anak yang sukanya pidato, tapi di Qurannya kadang agak lemah. Ada juga anak-anak yang sukanya tilawah, di pidatonya malu-malu seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga teman-teman pengurus tim Tadarus Kids di Kecamatan Banyuwangi setiap tahun berkeinginan inovasi-inovasi, kemudian kelebihan anak-anak setiap tahun berbeda, anaknya juga berbeda, tentunya akan menjadikan KKG PAJ Banyuwangi berkeinginan lebih baik dan lebih maju. Terima kasih Pak. Iya, tadi kita kelupaan ya teman-teman. Jadi kita itu sekarang ada di Rumah Literasi dan Edukasi EduTalk by K3S Kecamatan Banyuwangi. Tepuk tangan dulu untuk K3S kita. Semoga kedepannya podcast ini selalu ada, ya. Tidak berhenti tapi terus berjalan. Tidak hanya dari bidang keagamaan tentu saja, tapi dari bidang-bidang yang lain. Entah itu teman-teman olahraga atau ini ya senang di sini. Oke. Jadi inovasi yang terbaru ini kita ada penampilan anak-anak ya Ustadz ya? Iya, Oh gitu. Oke. Nanti kita kasih waktu selama 5 menit. Jadi untuk
seluruh guru agama dan juga kepala sekolah monggo disiapkan siswa-siswi terbaiknya yang memiliki potensi keagamaan untuk tampil sebelum kita memulai tadarus. Insya Allah durasinya itu selama 5 menit gitu ya. Oke, selanjutnya nih Pak Ridwan. Apa sih Pak harapan KKGPAI ini? Kok sampai 7 tahun ya kita mengadakan ini, dan itu kan suatu pencapaian tersendiri nggih. Apa harapan dari jenengan pribadi maupun KKGPAI Kecamatan Banyuwangi tentang program ini? Silahkan Pak. Oke, terima kasih host yang luar biasa, Bu Latifah ini. Semuanya bisa Pak. Suruh main senam bisa. Hari ini menjadi host di Tadarus Kid. Nyata Bapak Ibu, kami terima kasih banyak pada panjenengan semua yang berikan dukungan kepada program kami ya. Kenapa sih Al-Quran ini terus kita gaungkan setiap tahun? Karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang berbeda dengan mukjizat Nabi yang lain. Kalau Al-Quran ini mukjizat Nabi Muhammad, umatnya juga bisa merasakan. Tapi kalau mukjizat yang lain, contohnya Nabi Isa, itu mukjizatnya bisa berbicara pada waktu masih kecil, bisa menghidupkan orang mati. Tapi pengikutnya tidak bisa, hanya Nabi Isa saja. Tapi Al-Quran ini luar biasa. Nabi Muhammad itu mukjizatnya. Semua umatnya bisa merasakan. Untuk itu pembelajaran Al-Quran ini adalah pembelajaran sepanjang hayat. Bahkan orangnya sudah meninggal, ilmu Al-Qurannya masih hidup. Ini juga bagian daripada ilmu yang terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Sehingga kami terus seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Rizwan, Masya Allah sekalian. Adem gitu ya kalau Ustaz jawab, Masya Allah. Oke, teman-teman, jadi itu tadi alasan kenapa sih kok Tadarus ini bisa bertahan selama 7 tahun, dan semoga 100 tahun bahkan di bulan-tahun ke depan kita tetap bisa bertahan dan Al-Quran semakin menjadi tolak ukur kehidupan kita semua, insya Allah. Baiklah, seperti ini saya persilakan. Pertanyaan untuk sahabat Banyuwangi SAG-MPDI selaku pengawas PAI Kecamatan Banyuwangi. Yang pertama, Ustaz, bagaimana pentingnya pembiasaan tadarus dalam meningkatkan kompetensi spiritual peserta didik? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Kabid, Bapak Korwilker Sadik Kecamatan Banyuwangi, dan Bapak Kartika S. Pada kesempatan ini kami menyapa dulu kepada semua pemirsa di channel ini bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh KKGPAI Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka kegiatan ini selayaknya bukan hanya di Kecamatan Banyuwangi, tapi harus ditularkan kepada kecamatan-kecamatan yang lain. Oke, siap. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kakak, Ketua KKG, bahwa menanamkan Al-Quran ke anak-anak ini adalah sebuah kewajiban bagi kita. Kenapa harus kita tanamkan ke anak-anak? Karena mereka adalah generasi penerus, baik itu penerus dalam keberagamaannya maupun penerus dalam melanjutkan kepemimpinan bangsa ini. Kalau Al-Quran dijadikan pedoman dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita, insya Allah negara kita menjadi negara yang luar biasa. Amin, amin, amin. Dasarnya kemudian para guru PAI harus berani untuk menanamkan. Walaupun di Kementerian Agama kemarin lewat Dirjen Pendisnya telah melaksanakan penilaian monitoring, bukan hanya monitoring, penilaian membaca Al-Quran dari guru PAI. Ini tantangan bagi kita. Maka langkah ke depan adalah guru-guru PAI yang diharapkan menjadi mentor, diharapkan menjadi pembimbing bagi anak-anak. Mereka sudah siap dengan Al-Qurannya 100%. Ini harapan ke depan. Baik, Masya Allah, mudah-mudahan terwujud ya Pak ya. Amin. Yang kedua Pak, apa pesan Ustadz untuk guru PAI agar terus berinovasi dalam pembelajaran Al-Quran khususnya di era digital saat ini? Terima kasih. Ini sesuatu yang sangat menarik. Guru PAI itu memang harus berinovasi. Dan inovasinya bukan hanya dalam pengajaran Al-Qurannya saja, tapi semuanya dalam pembelajaran PAI-nya harus sudah berani untuk berinovasi. Salah satunya adalah memanfaatkan
era digital dalam pembelajaran. Maka guru PAI saya sangat berharap tidak lagi alergi terhadap digitalisasi. Gaptek. Masih banyak karena guru-guru PAI itu kadang-kadang kalau diajak sesuatu apalagi di dalam acara talkshow begini, mereka mengatakan, wah ini ria ini. Akhirnya mereka tidak ingin memamerkan, membranding pendidikan PAI ke depan, sehingga harapannya apa? Kalau orang-orang yang maksiat berani menampilkan dalam media sosial, kenapa kita orang-orang yang baik tidak berani menampilkan di media sosial? Karena apa? Itu untuk melawan kemaksiatan mereka ya dengan kebaikan yang kita berikan. Oleh karenanya guru PAI harus berani untuk membranding pendidikan agama Islam apapun, karena pendidikan agama Islam itu kalau di sekolah itu kan ada 5 sub ya. Ada Al-Quran, hadis, ada tauhid, fikih, ada fikihnya, ada akhlaknya, dan ada sejarahnya. 5-5-nya harus di-branding dengan menggunakan digitalisasi. Masya Allah, terima kasih Ustaz Arif Nurin. Untuk guru PAI khususnya Kecamatan Banyuwangi harus semangat untuk menghadapi era digitalisasi. Baik, Sangat siap. semangat ya. Semangat semuanya. Semangat. Baik. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya izin bertanya nih kepada Ketua K3S Kecamatan Banyuwangi yang juga Masya Allah ya, mobilitasnya luar biasa. Tapi iya, Masya Allah. Iya, Pak Andi Eko Pramono SPD, Masya Allah. Pak, izin bertanya ya Pak. Sebenarnya apa sih Pak peranan dari seorang kepala sekolah itu dalam mendukung penguatan pendidikan karakter religiusnya melalui kegiatan seperti Tadarusit ini? Apalagi saya juga sempat melihat nih di Negeri 1 Pakis juga cukup aktif ya Pak dalam beberapa program keagamaan. Monggo Pak. Untuk Tadarusit ini kan juga masuk di dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, salah satunya di situ mulai dari bangun pagi, beribadah sampai tidur kembali. Ya, beribadah ini adalah salah satu dari motonya Tadarusit juga di dalamnya. Jadi kepala sekolah itu dengan adanya Tadarusit ini juga merasa senang. Kenapa? Karena anak-anak bisa meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran walaupun dalam 19 kali itu satu lembaga untuk melaksanakan membaca Al-Quran, paling tidak tartil lah di sini. Dan itu juga diflorkan ke masyarakat melalui media sosial, sehingga kita tidak perlu lagi memanggil wartawan atau memanggil media sosial online untuk mempromosikan lembaga kita. Apalagi menurut Ustaz Wahid tadi menyebarkan kebaikan. Masya Allah. Tapi memang luar biasa sekali guys. Saya juga sangat merasakan sekali dukungan yang luar biasa dari Ketua K3S maupun kepala sekolah yang lain dalam program ini, maupun di sekolah pun sekarang sudah banyak sekali program-program keagamaan yang benar-benar sudah dilakukan secara kontinu gitu. Jadi cuma event-event saja, tapi bahkan setiap hari ada kegiatan itu, terutama di hari Jumat ya Pak. Nah, dengan program-program itu Pak, apa sih pesan atau harapan Bapak selaku Ketua K3S untuk para siswa nih agar tetap semangat dalam mencintai Al-Quran? Masya Allah. Harapan kepada para siswa untuk mengikuti kegiatan Tadarusit ini ya dengan maksimal, sehingga dia bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kan kita tartil di sini nantinya ya, itu. Selain itu juga di rumah, barangkali di masjid-masjid, di musala-musala juga menggaungkan Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kan selain pahalanya juga bisa 7 kali lipat katanya. 27 atau 7 kali lipat? 27. Nah, itu lebih bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih Pak Andi, dan terima kasih juga ya Pak dukungannya kepada kami. Sudah 7 tahun loh Pak ini Pak. Turun lagi. Iya, Masya Allah sekali. Sekedar informasi, kita ada 38 ya Pak ya? 38 lembaga yang ikut ini Masnya, yang ikut program ini. Jadi setiap hari itu nanti ada 2 lembaga yang kita tampilkan dengan masing-masing 5 siswa ya Pak ya. Nah, Masya Allah. Jadi nanti semuanya mohon dipersiapkan sebaik-baiknya.
karena sangat luar biasa sekali loh pahala membaca Al-Quran ini. Terima kasih Pak Andi. Monggo Ustaz Ridwan. Oke, selanjutnya bisa dibilang Pak Kiai. Akor kesehatan kepala sekolah. Kiai. Kiai Janoto SPP. Kakak Kecamatan Banyuwangi. Setiap Kiai yang pertama, bagaimana sinergi antara satuan pendidikan dan kegiatan keagamaan dalam membentuk generasi berkarakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pendidikan yang saya hormati, ketemu lagi Ya. Satu tahun yang Nah, lalu. Ini diberi kesempatan untuk Ya. terima kasih Pak Adit. Hadir juga ini Pak Gais, hadir Pak Ketua K3S juga demikian, Pak KPI. Luar biasa, kompak sekali terkait dengan pertanyaan Sinergi. satuan pendidikan dengan Lembaga. lembaga guru agama ya. Ya. Ini harus bersinergi, apalagi guru agama ini mempunyai tanggung jawab besar dalam rangka, walaupun ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tetapi yang paling banyak peluang untuk membentuk karakter anak didik guru agama. Kemudian juga di bulan Ramadan ini kegiatan keagamaan padat sekali. Ini panggung yang harus diisi. Barusan dapat telepon dari Pak Kasih harus isi acara rambut buko di Bubu. Sebelumnya di tukang kayu. ya, Berikutnya festival rambut buko di Pasar Sobo. Belum hari ini dibuka tadarus skrip. Kemudian nanti juga ada permintaan ngisi tadarus di masjid musola dinas pendidikan. Luar biasa. Panggung ini harus diisi oleh guru agama. Silakan membantu juga. Dan semuanya berjalan. Oke, Pak Ketua, mohon bagi tugas. Kemudian jangka panjangnya juga bulan Mei Hari Pendidikan ada juga festival Ewanan Hadra. oh, Masya Allah. Festival hewan. Ewanan Hadra. Kemudian belum juga dengan kerjasama dengan radar. Oh, iya. Ya. Kalau dulu Ramadan. ada juga nanti jabatan Oh, iya. jadwal sudah dari Pak Kadip. Masing-masing gugus perwakilan satu lembaga yang datang petugas radar, bukan kita kalau ada. Sudah diingatkan. Mohon selama bulan Ramadan ini semuanya berjalan baik. Disesuaikan waktunya, diatur waktunya. Ini tugas daripada KKG WAI Kecamatan Banyuwangi. Mohon berbagi tugas sampai sekarang semuanya bisa berjalan. Apalagi terkait dengan kebiasaan. Saya ini kalau diterapkan sehari-hari oleh anak kita akan lebih tertib, disiplin, mulai dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, makanan sehat bergizi, menuntut ilmu, belajar, bermasyarakat sampai dengan tidur kembali. Sepertinya anak ini kalau menerapkan ini, insya Allah menjadi anak yang sukses. Amin. Itu KKG PAI Kecamatan Banyuwangi yang selama ini saya rasakan sudah ada kompak luar biasa. Saya sangat memberikan apresiasi. Kemudian juga pada KPKS bisa memberikan sarana untuk tempat kegiatan anak kita di tempat ini. Tadarus Kids sudah yang kedua kalinya. Iya. Bukan berarti hanya tadarus Kids saja. Di luar itu dimanfaatkan ini Pak. Untuk teman-teman kepala sekolah giliran isi kegiatan berbagi praktek baik kalian ya. Bisa menyampaikan prestasi di sekolah, pembelajaran, inovasi sekolah, macam-macam kita gilir. Sehingga
tidak setelah Tadarus ini ditutup ketemu lagi bulan Ramadan ini ya. Isi. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Ketua, biasa kompak sekali. Itu suratnya. Iya. Monggo Pak Yai. Semakin valid ya contohnya ya. Dan yang kedua Pak Yai, apa pesan dan harapan Pak Korwil terhadap program-program keagamaan di sekolah dasar? Ya harus ditingkatkan. Yang sudah baik, ya, tentu saja pasti perlu evaluasi. Tahun kemarin mungkin ada kekurangan. Jadi sempurnakan di tahun. Awalnya memang Tadarus Kids seperti ini dulu kan di radio kan Iya. sekarang sudah berubah, ini inovasi. Iya sih. Kemarin sempat pernah sewa di sebelah, kemudian Iya. di Kemenang, alhamdulillah sekarang sudah punya Ini Rumah di ini rumah sendiri dimanfaatkan. Ini berkat kerjasama KKS Kecamatan Banyuwangi, luar biasa. Itu Ustaz, Oke, siap. Terima kasih. Mudah-mudahan semua harapan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin, amin. Selanjutnya saya Terima kasih Ustaz Rofi'i. Akhir-akhir ini kan kita kayak sering sekali nggih Bapak-bapak mendengarkan jargon begini. Sekolah dasar rasa madrasah gitu nggih. Karena memang entah kenapa nggih perkembangan di akhir-akhir tahun ini saya melihatnya itu sekolah-sekolah dasar tuh banyak sekali yang benar-benar menggaungkan program-program keagamaan di sekolah mereka. Di contohnya kayak Jumat Religi itu nggih Pak Tik. Kita itu kayak dari sekolah ke sekolah tuh benar-benar melihat program-program itu. Nah, menurut Pak Tik, program-program keagamaan yang seperti itu sampai ada kata-kata sekolah dasar rasa madrasah itu seperti apa Pak? Ya. Pandangan jenengan sebagai seorang kepala bidang SD nih, monggo Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati dari Kemenang Mas Pai, saya hormati dari KKT Pendidikan Agama Islam, Kecamatan khususnya. Yang saya hormati Pak Janoto, selaku Koordinator Wilayah Kerja Komputer Tata Pendidikan Kecamatan Banyuwangi. Khususnya juga Pak TKS tadi dari Kecamatan Banyuwangi, Bapak Ibu semuanya yang mengikuti acara Miskin Talkshow ini pada kesempatan ini, Kecamatan Banyuwangi semuanya secara virtual. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini, yang ini adalah suatu kegiatan yang sangat mulia untuk saya. Jadi kegiatan ini adalah dalam rangka mendukung tujuan kita melaksanakan atau dalam hal ini pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya selaku kepala bidang pendidikan ini sudah di situ memiliki suatu tupoksi bahwa dalam melaksanakan pendidikan khususnya sekolah dasar di Kabupaten Banyuwangi ini adalah salah satunya yaitu melaksanakan undang-undang Sidiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2005 dan juga peraturan peraturan menteri. Nah ini dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan ya, tujuannya dalam belajar pembelajaran pendidikan agama Islam ini adalah menanamkan iman dan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Esa, dan juga dalam rangka kehidupan yang baik, berakhlak mulia ya, dalam rangka juga melaksanakan kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya ini di kami akan membuat sebuah kebijakan, apakah itu mendukung tercapaian itu atau tidak. Kalau mendukung, mari kita laksanakan. Ini termasuk Tadarus Kids ini adalah suatu terobosan dalam rangka kita mencapai tujuan itu, terutama dalam mempersiapkan generasi ke depan memiliki kepribadian, memiliki akhlak yang mulia. Dan dalam hal
Jadi pedoman kita Al-Quran menjadi pedoman untuk dalam menghidup atau kehidupan sehari-hari. Dan tentunya itu tadi ya, kami menilai ya kami menetapkan sebuah kebijakan bahwa ini adalah sangat mendukung tercapainya tujuan itu tadi, jadi iman takwa, kemudian akhlak mulia, kemudian cerdas. Ya. Kalau dalam istilah pendidikan itu kita itu menciptakan upaya suasana agar apa? Agar peserta didik ini mampu mengembangkan potensi ya, di dalam hal pemahaman keagamaan. Ya, tadarus kita anak-anak ini diharapkan tidak hanya membaca Al-Quran secara fasih ya benar, tetapi juga memahami makna nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang lebih besar seperti itu. Siap, Masya Allah. Iya. Memang ini ya Pak, di masa-masa sekarang kita juga mulai merasakan demoralisasi juga, di mana anak-anak sudah mulai berkurang juga secara karakter dan apa ya, katakan perilaku akhlak mereka lah. Itulah menurut saya penting juga di sekolah-sekolah itu ada program-program keagamaan yang melatih atau membiasakan mereka agar terbiasa dengan hal-hal positif terutama di bidang keagamaan gitu ya Pak. Ya. Selanjutnya Pak, apa sih pesan dan motivasi Bapak Sutikno nih kepada siswa-siswi yang nanti akan mengikuti kegiatan kita? Monggo Pak. Baik, memang ini tadi saya menyatakan bahwa pendidikan itu tidak hanya kita membaca atau melihat, tapi melaksanakan. Ya, melaksanakan. Kami menginginkan peserta didik anak-anak yang mengikuti kegiatan ini benar-benar bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Terus juga mencoba untuk memahami ya. Jadi kalau misalnya kurang paham, ini hendaknya bertanya kepada narasumber ya, ustadzah ya yang ada ya. Ini merupakan suatu cara bagaimana anak-anak ini bisa benar-benar paham terhadap isi Quran termasuk dalam kemudian juga tadi sudah sampaikan sebuah pembiasaan anak Indonesia hebat. Ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ini suatu yang bagus ya. Ini anak-anak kalau bisa mengikuti dari bangun pagi beribadah sampai pada tidur cepat itu adalah luar biasa, membentuk karakter yang baik sekali ya. Jadi jangan menunggu perintah dari orang tua, ayo bangun. Jadi anak-anak tumbuh secara kesadaran untuk bisa membiasakan, membudayakan. Karena kalau sholat subuh sekarang ini jam 4 ya, berarti setengah 4 harus bangun ya. Bangun ya. Memang pertama berat ya. Berat pertama, tapi kalau menjadi kebiasaan anak-anak ini nanti akan terbiasa dan melakukan itu. Dan itu dengan secara insting ya, secara sukarela ini akan dapat melaksanakan itu. Contohnya saja, kalau kita ini bangun jam 4 katakan, kalau itu pukul 4 lebih akan secara refleks itu akan saya terlambat bangunnya kan gitu ya. Ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan anak-anak ini bisa mengikuti itu, mencoba untuk melakukan kebiasaan. Jadi yang berikutnya adalah bagaimana anak ini bisa jadi bersemangat. Jadi kalau ingin pinter itu adalah memiliki semangat, motivasi. Pada orang sukses itu ada 3. Semangat, ya, memiliki motivasi itu. Kemudian yang kedua itu sense of knowledge, artinya dia kepekaan terhadap sebuah pengetahuan. Jadi anak-anak harus peka. Perubahan sekarang ini, era digitalisasi ini, kita harus peka. Semua informasi mudah diterima, ya kan? Yang mudah diterima. Tapi kalau kita nggak peka terhadap lingkungan, ya ini akan ketinggalan. Ya.
tentunya ini harus kita kepekaan. Kemudian yang ketiga, ini tentunya kita memiliki sebuah kelemahan ya, kelemahan keterbatasan ya. Untuk itu kita punya Allah yang Maha Kuasa, ini minta petunjuk ya, selalu berdoa ya, minta jalan yang lurus, atau jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya dari keterbatasan, ketidakmampuan itu akan mendapat petunjuk, intinya seperti itu. Ya, Gitu. Masya Allah. Keren banget ya itu. Berasa lagi ngobrol sama siapa? Ada motivasinya gitu ya, Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Tek menanggapi tentang 7 KAIH gitu ya. Ada juga loh Pak di program keagamaan itu yang namanya Pais Love Ramadan. Nah mungkin Ustadz Abdul Wahid nih yang mau menjelaskan Ustadz apa sih kegiatan Pais Love Ramadan itu Ustadz? Alhamdulillah pada bulan ini insya Allah kita akan segera memasuki bulan Ramadan. Harapannya kita selalu berharap mudah-mudahan kita diberikan barokah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan keimanan, sehingga kita bisa menjalankan bulan Ramadan. Ya insya Allah tinggal beberapa hari lagi. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini momentum bagi kita, termasuk bagi anak-anak kita yang harus kita wariskan kepada mereka bahwa momentum Ramadan ini sebuah momentum yang harus kita manfaatkan dalam rangka membranding diri kita. Ibarat, kalau boleh saya ibaratkan, misalnya sebuah rumah ketika sudah dipakai dalam 1 tahun itu pasti ada kekurangan, ada kerusakan dan lain sebagainya. Maka ketika kita masuk di bulan Ramadan dan bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan, rumah ini seperti direnovasi baru menjadi rumah baru lagi. Maka tentu kalau kemudian kita merasa ketika kita sudah direnovasi demikian kemudian menjadi suci kembali, ini akan menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk terus menambah amal-amal kebaikan kita. Termasuk di dalamnya tadarus ini. Maka dimanfaatkan ya, karena di sana ada 9 cinta yang ditawarkan oleh Ramadan Pais Love Ramadan. Salah satunya adalah cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran bukan hanya membaca saja, tapi bagaimana cinta Al-Quran itu diwujudkan dalam literasi. Cinta Al-Quran bisa diwujudkan dalam mengamalkan, mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah buku panduan Pondok Ramadan sudah kita share di Bapak Ibu Guru, jadikan pedoman untuk melaksanakan itu. Ada cinta puasa. Kenapa? Dengan cinta puasa anak-anak merasa bahwa puasa ini bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Orang wajib itu kadang-kadang merasa berat karena dituntut. Tapi kalau kita merasa sebuah kebutuhan, ibarat makan, kalau sebuah kebutuhan tidak perlu dicari, ada yang di situ ya langsung dimakan karena memang sudah kebutuhan. Ini ada lagi kemudian cinta mengaji. Ada termasuk di cinta mengaji itu ya minimal dalam 1 hari kita harus membaca Al-Quran yang bisa kita. Nah insya Allah 9 cinta ini nanti bisa dibaca sendiri di sana, dan sudah diterangkan semua terkait dengan indikator yang harus disengat, kegiatan apa yang dijalankan. Waktunya kalau nanti dibaca di sini terlalu panjang. Gitu. Setidaknya semuanya termasuk siswa-siswi dan juga seluruh guru agama paham betul nih, ternyata ada loh 9 cinta yang harus kita kembangkan terutama di bulan Ramadan. Tapi semoga impactnya tidak hanya di bulan Ramadan gitu Ustaz, tapi setelah itu kita menjadi orang-orang yang benar-benar penuh cinta itu tadi ya. Nah, jadi ada keterkaitan antara 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan 9 cinta yang ada di Pais Love Ramadan. Kira-kira bapak-bapak ini hafal nggak lagunya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Hafal ya? Ayo, ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi. Terus, ayo, apalagi? Gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Masya Allah. Oke, karena kalau bapak-bapak itu anak-anak semua bukan istri 4. bukan menghafalkan lagu, tapi mereka langsung aplikasinya, prakteknya. Luar biasa. Iya. Apalagi Pak Janata tadi bangun jam berapa Pak? Jam berapa Pak bangun? Sekarang pagi, jogging. Iya. Jadi bapak-bapak ini pacaran salat subuhnya ke masjid semua. Oke, selanjutnya kita agak formal lagi ya. Kita akan mendengarkan nih bersama-sama pembukaan kegiatan kita bersama Bapak kita tercinta tentu saja Bapak Dr. Andes Sutikna MPD. Monggo Pak dibuka kegiatan kita hari ini. Baik, Bapak Ibu semua yang hadir dan kesempatan ini di Tadaruskin melalui virtual juga, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru dekan agama Islam Kecamatan Banyuwangi khususnya dan Kabupaten Banyuwangi pada umumnya bisa mengikuti kegiatan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Tentunya ini kita sudah menyiapkan sekitar 5 hari lagi bulan Ramadan kita akan tentunya sebagai umat Islam memiliki satu kewajiban yaitu melaksanakan ibadah puasa. Dan ini tidak boleh ditawar lagi. Termasuk anak-anak ya, anak-anak yang di sekolah di kelas 1, kelas 2 ini belajar untuk melaksanakan kewajiban ini yaitu berpuasa. Nah, di sisi lain ini sebuah momentum ya, bahwa di bulan puasa ini semua kegiatan, semua amal ibadah ditingkatkan pahalanya, gitu kan ya. Oleh karena itu ini kesempatan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Tentunya Tadaruskin pada kesempatan ini yang akan dilaksanakan ini saya menginginkan anak-anak ini benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya ya, memanfaatkan kegiatan ini untuk sebagai tempat untuk mengembangkan pengetahuan ya, meningkatkan keterampilan dalam membaca Al-Quran sekaligus memahami kandungan makna isi dalam Al-Quran ya, tentunya karena puasa ini kita menahan nafsu dan tidak makan ini dengan perut kosong untuk melakukan pembelajaran ini tentunya ini akan lebih konsen ya, kita memahami Al-Quran dan isinya ini dengan perut kosong ini mudah-mudahan akan mendapatkan pemahaman yang cepat ya, jadi membaca dan mungkin mendapatkan ilmu pengetahuan dengan cepat ya. Jadi tentunya dengan sungguh-sungguh kami mengharapkan seperti itu. Dan ini tidak hanya sebagai suatu pada kesempatan ini sebuah katakan event seremonial saja, ini benar-benar menjadi rumah pada kita ya, tentunya teman-teman ustadz ya, ustadzah ya, Bapak Ibu pembimbing ini sudah mempersiapkan memberikan wadah Tadaruskin ini ya, bahkan sampaikan tadi pengalaman 7 tahun ini sebuah yang luar biasa dan istilah keberlanjutannya kegiatan ini, dan ini akan terus ya kita kembangkan, kita tahukan bahwa media Tadaruskin ini adalah sebuah media di era digital ini, di era sekarang ini yang bisa memberikan media wahana kepada anak-anak untuk mengembangkan pengetahuan, khususnya pengetahuan agama Islam. Lagi seperti itu. Jadi di sisi lain ya, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa ini tentunya anak-anak harus melakukan
selektif ya, bersifat selektif, karena kalau kita melihat alat yang begitu canggih, begitu mutakhir sebagai informasi, semua informasi yang ada di katakan Android ini, era sekarang ini harus kita pilih ya, kita pilih mana yang bermanfaat untuk kita membentuk sebuah karakter ya, ini mana yang baik untuk kita, untuk masa depan kita ya, tentunya ini harus kita barengi dengan upaya ya, upaya tadarus sebagai upaya untuk mengurangi ya, apabila kita setiap hari ini selalu membuka HP, tapi sekarang ini buka Al-Quran ya, buka Al-Quran, membaca dan memahami isinya serta mengamalkan. Ini kami yakin kalau ini dilakukan dengan baik, ini akan bentuk sebuah karakter ya, sebuah intinya pengetahuan ya, pembentukan kepribadian, kedisiplinan ya, kemudian akan membentuk sebuah keterampilan yang baik ya, tidak hanya di kecerdasan saja, logika, tapi secara etika, kepribadian kita ini akan bentuk ya, kepribadian yang mulia yang mencerminkan nilai-nilai ya, dalam Al-Quran. Sekali lagi kami sangat terima kasih dengan adanya kegiatan ini dan media ini. Ini bisa kita lakukan dengan baik, dan kami mohon Bapak Ibu pembimbing nanti juga mendampingi anak-anak ya dalam kegiatan terus ini, dan kami berharap ini jadi suatu terobosan inovasi yang bisa mewujudkan kesuksesan anak-anak masa depan. Amin. Demikian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Tadarus tahun 2026 di Kecamatan Banyuwangi saya nyatakan dibuka dan dimulai di awal 1 Ramadan nanti. Terima kasih dan mohon maaf, selamat bekerja dan sukses kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja kita semua menyambut dengan bahagia ya Ustaz Rafi, karena alhamdulillah kegiatan kita sudah dibuka, berarti insya Allah tanggal 1 Ramadan nanti nih kalian semua akan berjumpa dengan kita di tempat ini pula, tentu saja selama 19 hari ke depan untuk kegiatan apa Pak Rafi? Tadarus 2020. Nah, kompak lagi ya semuanya ya Bapak-bapak. Di kegiatan apa? Tadarus 2020. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Terima kasih Bapak-bapak hebat semuanya, kepada Bapak Sutikno. Terima kasih ya Pak sudah hadir. Saya yakin jenengan juga pasti banyak sekali agenda-agenda yang lain, tapi sudah menyempatkan. Masya Allah, kita sangat mengapresiasi hal itu. Tentu saja kepada Bapak kita, Bapak Korwil kita, Bapak Janoto, terima kasih pula. Kepada Ustaz Wahid, terima kasih Ustaz dari jauh sana ya. Itu genteng apa Ustaz? Dari Sempu ya? Dari Sempu loh, Masya Allah. Okay. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan diri untuk hadir. Terima kasih pula nih kepada Bapak K3S kita yang selalu mendukung kita juga nih, Bapak Andi Eko Pramono, matur nuwun ya Pak sudah tahu di sini, dan tentu saja kepada kepala kita ya yang kita tidak bisa berkutik gitu ya, kepada ketua kita Bapak Ustadz Ahmad Ridwan, terima kasih Pak. Genteng. Genteng atas. Oke, dan tentu saja kepada rekan saya yang selalu tampil dengan keceriaannya, Ustadz Rafi'i, spill pantunnya dulu. Oh gitu, siap. Sebelum menutup Pak, karena tadi sudah dibuka pantun bahasa Indonesia, saya bahasa Osing. Masya Allah. Berarti jawabnya apa ini? Bilangnya nanti saga gitu ya. Oh, saga. Bahasa Osing. Ngopi bareng dari jembatan Pelangi. Api ambis sunar fori. Ya Ramadan bulan suci. Puasa kita lancar berkah kabeh. Kapan nanti sangat sekali ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah semua itu berarti sudah berakhir pula kegiatan kita ya Ustaz ya. Terima kasih sudah memberikan kita insight-insight baru dan motivasi-motivasi baru, termasuk tadi nggih, 3 cara sukses tadi. Iya, kita catat Oke. nih. Jadi semoga semua pemirsa yang ada di rumah bisa mendapatkan manfaatnya dari ini Amin. semua. Amin, amin. Dan tentu saja mari Ustaz kita beristighfar dulu 3 kali sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.